Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Putranto Purnomo dari jurusan Accounting 2022 dan hari ini saya bakal ngasih tahu bagaimana caranya untuk membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelumnya, terima kasih atas like dan subscribe-nya kalau video ini membantu. Ayo kita lanjut ke soal. Berikut ini merupakan soalnya ya, teman-teman. Nah, jadi pada tanggal 1 November ini, Sinopal telah mendirikan jasa salon dan ia telah melakukan transaksi-transaksi berikut selama bulan berjalan. Bisa kita lihat ini transaksinya 1 November sampai 30 November ini, dan soalnya kita suruh buat buat jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk transaksi di atas ini tadi, dengan menggunakan kode dan nama akun ini. Nah, sebelumnya kita buat database dulu ya teman-teman dari nama dan kode akun ini. Nah, ini kita ketik, lalu kita namakan database. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal umum. Jurnal umum ini ada nomor, tanggal, akun kredit, akun wait, akun debit ya teman-teman. Akun debit, akun kredit, terus nilainya berapa, debit, kredit, keterangan, dan akun full. Oke, kemudian kita blok ini sampai nomor 27. Ini saya ngira-ngira ya, 27. Oh, nggak mau. 27. Kemudian kita border semua, borders ya. Nah, kita mau bikin akun debit dan akun kreditnya ini berubah menjadi list supaya kita nggak usah apa namanya, nggak usah ngetik-ngetik manual. Caranya itu kita blok ini ya sampai sini. Ininya nggak usah nama akun dan sebagainya ini. Kemudian kita data dan data validation. Kemudian pilih yang list. Source-nya ke database tinggal di blok. Oke. Untuk akun fullnya kita bisa menggunakan cara berikut. Caranya yaitu kita menggunakan if, teman-teman, if kalau akun DB sama dengan 0, kalau benar kita pilih akun kredit, kalau salah kita pilih akun debit lagi. Sudah. Kemudian kita blok semua untuk mengcopy. Nah, selesai. Kemudian ini 1 sampai ini tinggal di blok aja ya, biar cepat. Nah, feel serious. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Nomor 1 soalnya dia bilang pada tanggal 1 ini Sinopal menyetorkan berupa kas 2 juta peralatan salon sebagai modal awal. Berarti tanggal 1 November
akun debitnya pas, kasnya di debit ya karena merupakan aset. Peralatan salon dan kreditnya itu modalnya si Nopal. Nah, kemudian senilai 2 juta, 1 juta. Nah, di soalnya itu tidak diketahui modalnya secara terang-terangan, jadi kita kan kas dan peralatan salon ini dia bilang di soalnya kan sebagai modal utama, berarti tinggal dijumlah saja. Nah, saya ubah ke koma dulu ya, dengan cara menekan accounting number format. Oke, terus keterangannya kita bisa isi menyetorkan modal. Blok sini nih. Kemudian kita blok juga sini official supaya tanggalnya sama. Oke, lanjut ke soal ke berikutnya. Pada tanggal 3 November, Sinopal membeli sampo serta perlengkapan salon lainnya senilai 500.000 secara kredit. Berarti dia berhutang, tapi perlengkapannya itu masih bisa diterima sebagai aset. Berarti kita lanjut 3 November 2022. Ini perlengkapan, dan ini hutang usaha. Nah, sebesar 500.000. Membeli perlengkapan, keterangannya. Ini juga membeli perlengkapan. Lanjut ke soal tanggal 7 ya. Tanggal 7 dia bilang Sinopal telah menyelesaikan jasa kerimba dari pelanggan. Tapi di soalnya itu tidak dijelaskan bahwa dia sudah menerima uangnya atau belum. Nah, ini biasanya kalau ada soal kayak gini cuma menyelesaikan doang berarti dianggap sebagai piutang. Karena dia belum menerima uang dari pelanggan tapi dia sudah menyelesaikan jasanya. Oke, lanjut ke Excelnya. 7 November 2022. Kasnya bertambah di debit, pendapatannya bukan pendapatan. Wait, oh tidak bisa di scroll. Oh ini pendapatan jasa. Terus ini kasnya saya salah. Nah, piutang usaha. Nah, oke. Jadi piutang usahanya tadi berapa? 200.000. 200.000. Ini juga 200.000. Untuk keterangannya kita bisa menerima honor dari bank.
Kemudian untuk pada tanggal 10 kita kembali ke soalnya. Tanggal 10 itu dia membayar beban utilitas untuk bulan November ini. Oke, berarti dinikmati pada bulan November itu juga. Kemudian sebesar 550. Kemudian, nah, tadi dia bilang membayar utilitas. Beban utilitas berkurang, jadi debit. Karena dia berkurang yang awalnya ada di kredit. Kemudian kasnya berkurang di kredit. Nah, sebesar berapa? Sebesar 550.000. Membayar dan oke. Kemudian lanjut tanggal 10 ada tanggal 12 November 2022. Kita kembali ke soalnya. Sinopal menerima uang dari pelanggan atas pelunasan piutang pada tanggal 7. Tadi ini berkaitan sama nomor 7 ya. Berarti pelanggannya ini melunasi utang. Oke, berarti dia dapat kas dan piutangnya berkurang di kredit. Kas piutangnya berkurang di kredit. Sudah sebesar 200.000 ya. Kemudian pada tanggal 13 November 2022 Sinopal membayar gaji untuk 3 karyawannya sebesar 1.200.000. Berarti beban gajinya di debit dan kasnya berkurang di kredit. Ini beban gaji ya. Dan ini kas sebesar 1.200.000 dan keterangannya kita bisa tulis membayar beban gaji. Nggak usah ditulis karena ini udah ada di nama akunnya. Nggak usah ditulis di keterangan maksudnya. Oke, lanjut. Tanggal 20 November 2022. Nah, untuk 20 November ini kita bisa lihat soalnya membayar sewa gedung untuk bulan ini. Oke, sewa.
Berarti beban sewa di debit, kasnya di kredit. Sebesar 2 juta ya teman-teman. Pas 2 juta, ini 2 juta. Kemudian kita isi membayar beban. 21 pas. Oke, kita ke soalnya dulu. Untuk 21 dia menerima uang atas jasa yang telah diselesaikan dari pelanggan sebesar 5 juta. Berarti kasnya bertambah 5 juta di debit, kemudian pendapatan jasanya di kredit. Ya, pendapatannya di debit. Oke, 5 juta, 5 juta. Penerima order dari pelanggan. Kemudian kita lanjut untuk tanggal 25. Kita ke soal. Untuk tanggal 25 dia membayar sewa gedung untuk dinikmati bulan depan. Berarti ini sewa diberi muka dan ini belum kita nikmati. Dah. Kita nikmatinya itu bulan depan, jadi kita anggap sebagai sewa diberi muka. Karena bayar untuk bulan depan. Sewa dibayar di mukanya itu di debit dan kasnya itu berkurang. Yang awalnya di aset jadi kredit. Oke, lanjut. Piutang. Sewa dibayar di muka, terus kasnya berkurang. Sudah. Sudah 2 juta. Untuk keterangannya kita bisa isi sewa dibayar di muka. Tanggal berapa lagi nih yang belum? 28. 28 November 2022. Kita ke soalnya. 28 dia menerima order dari pelanggan atas jasa yang diselesaikan sebesar 5 juta. Oke, jadi belum diselesaikan ya.
pendapatan diterima di muka, dan kasnya juga. Jadi bisa kita tulis, oh wait, ini bisa di, ya, kas sewa, pendapatan diterima di muka. Sebesar 5 juta, 5 juta. Pendapatan diterima di muka. Oke. Kemudian setelah tanggal 28 ada tanggal 29 November 2022. Kita lanjut ke soal. Sinopal mengambil sebagian uang dari usahanya untuk kebutuhan pribadi sebesar 5 juta. Jadi pivotnya di debit, kasnya berkurang di kredit. Oke, kita lanjut. Keterangan kita bisa isi Sinopal melakukan penarikan. Terakhir, 30. Melunasi hutang dari membeli perlengkapan pada tanggal 3 November ini sebesar 500. Berarti kasnya otomatis berkurang di kredit. Kemudian em, hutangnya dari debit. Kenapa? Karena yang awalnya jadi kredit, terus hutangnya berkurang di debit. Oke, hutang usaha kas 500.000. Selesai. Untuk jurnal umum ini sudah selesai ya teman-teman. Oh ya, ini keterangannya kita tulis pelunasan hutang.
Oke, sekarang kita bakal buat buku besarnya ya teman-teman. Di buku besar kita ini blok ini semua, kemudian insert pivot table, kita klik oke. Nah, apa yang dicentang di pivot table ada tanggal, debit, kredit, akun full. Akun fullnya ini kita jadiin filter supaya kan buku besar ini kan harus dipisah satu-satu kan berakunnya. Nah, makanya itu akun fullnya itu di filter. Dah, kita ubah ke cash. Oke, kemudian kita akan menambahkan jumlah saldonya. Jumlah saldonya ini saya nambahinnya field item dan calculated. Kita ubah saldo debit dan formulanya itu ya. Wait, kenapa nggak bisa? If dalam kurung kalau debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit titik koma nol. Kita coba debit lebih gede daripada kredit, maka debit dikurangi kredit titik koma nol. Oke, sudah. Kemudian kita tambahin saldo kredit dengan cara yang sama, cuman ini kebalikannya. Kebalikan dari saldo debit rumusnya. If kredit lebih gede daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Nol. Siap. Nah, begini. Dan aku mau ubah ini ke bentuk rupiah dulu ya teman-teman supaya bagus. Nah, oke, kalau begini kan kas. Lalu untuk akun-akun lainnya gimana? Nah, ini caranya kita tinggal copy paste saja. Dah, formatnya nggak bakal hilang kok. Tetap sama. Kita ubah ke 11, ini ke 12. Perlengkapan 11, 16, 18, 21. 16, 21, 23.
31, 32, pendapatan jasa. Beban gaji, beban sewa, beban utilitas. Sudah. Kemudian kita pindah dan kasih nama buku besar. Nah, setelah itu ngapain? Nah, kita bakal buat neraca saldo. Kita move or copy, move to the end. Lihat ke copy. Oke, kita ubah neraca saldo. Untuk ini kita bisa blok sampai beban utilitas dan delete karena kita nggak pakai itu. Pivot table, analyze, field list kalau nggak ada list kayak pivot table-nya tadi. Nah, kita bakal mindah akun full ini ke atasnya tanggal. Kemudian tanggalnya ini kita expand and collapse entire field. Sudah. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini kita hide. Ini juga kita hide juga. Karena kita akan menghitung total. Total. Total kita bisa sum. Sum itu penjumlahannya. Di blok sini sampai sini. Tutup kurung. Oh, bentar, saya ada kesalahan. Sum oke. Itu tadi nggak aku kasih spasi kayaknya, makanya kayak gitu. Kemudian udah selesai guys. Dengan demikian, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldonya sudah jadi. Kemudian kita bisa ubah ini ya, saldo debit supaya gimana lebih bagus. Oh, salah pencet. Saldo kredit. Sip. Demikian video saya tentang membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo secara otomatis di Excel. Like video ini jika bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Oke, bye. See you.